Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nofrian Gideon, NIM 19952338 dari kelas Sistem Komunikasi Digital. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya tentang protokol transmisi sinyal digital, yaitu tentang asynchronous transfer mode atau ATM dan synchronous transfer mode atau STM. Pada asynchronous transfer mode atau ATM, yang mana merupakan protokol jaringan yang berbasis sel, di mana paket-paket kecil berukuran tetap dengan ukurannya sebesar 48 bit data ditambah dengan 5 bit data header. Di mana kata asinkronus ini pada berarti data yang dilakukan secara asinkron, yang mana masing-masing pengirim dan penerima tidak memiliki waktu clock yang tersinkronisasi dalam pengiriman data. Dimana pada ilustrasi berikut menjelaskan tentang bagaimana asynchronous transfer mode atau ATM mengirim datanya. Dimana pada ilustrasi ini dapat dilihat pada data voice, data dan video. Dimana pada ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa pengiriman datanya dilakukan secara asinkron atau secara acak, dimana pada data tersebut terdiri atas masing-masing sel, dimana pada asinkronus ini datanya diawali dengan header untuk memisahkan antara satu data dengan data lainnya. Pada ATM ini menggunakan teknik asynchronous time division multiplexing, yang mana menggunakan format dengan ukuran tertentu yang disebut dengan sel, di mana informasi yang terdapat di sel ditransmisikan dalam jaringan yang mana ditambahkan header di awal sel yang berfungsi sebagai routing dan control sel. Selanjutnya, pada ATM ini juga bersifat independen pada semua device-nya, di mana suara data yang ditransmisikan melalui ATM ditetapkan dengan beberapa tipe atau beberapa tipe ATM, adaptive layer atau AAL, di mana AAL ini berfungsi untuk mengubah informasi atau format informasi yang asli ke dalam format ATM sehingga dapat ditransmisikan. Pada ATM, seluruh informasi yang akan ditransfer dibagi menjadi slot-slot dengan ukuran tetap yang disebut dengan sel, di mana pada ATM ini terdiri dari 53 oktet, di mana satu oktet itu terdiri atas 8 bit data, di mana pada satu kali pengiriman data pada ATM atas asynchronous transfer mode terdiri atas header yang berupa 5 bit data dan payload sebesar 48 bit data. Di mana pada ilustrasi bawah dapat dilihat bahwa pada selnya, pada header dan payload memiliki sel berbeda, di mana header ini memisahkan masing-masing informasi dari informasi lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan atau pentransmisian informasi yang dikirim melalui ATM. Selanjutnya adalah karakteristik umum pada ATM. Pada ATM ini memiliki karakteristik yaitu pada basis link demailing tidak menggunakan solusi error dan flow control. Lalu ATM beroperasi pada connection oriented mode. Lalu pengurangan fungsi header. Lalu penyakit informasi dalam satu sel relatif kecil. Selanjutnya adalah keuntungan transmisi asinkronus. Pada asinkronus ini sudah menggunakan standar ITU to cell switchingnya, di mana ATM ini mengkomunikasikan keunggulan circuit switching dengan paket switching, di mana pada circuit switchingnya menjamin capacity dan delay transmisi yang konstan. Lalu untuk paket switchingnya terdapat fleksibilitas dan efisiensi dalam intermittent trafficnya. Lalu untuk bandwidth atau bitrate-nya, di mana kecepatan bandwidth mencapai beberapa megabyte sampai dengan beberapa gigabyte per second. Lalu pada ATM ini lebih efisien dibandingkan teknologi sinkronus seperti TDM, karena pada metode transfer ini
merupakan metode paling unggul untuk broadband ISDN. Selanjutnya adalah Synchronous Transfer Mode atau STM, di mana pada STM ini atau Synchronous Transfer Mode ini menggunakan sistem sinkronus, di mana pada proses pengiriman dan penerima data diatur sedemikian rupa agar memiliki pengaturan yang sama sehingga dapat dikirim dan diterima dengan baik antara komunikasi pada pengirim dan penerima. Yang mana pada pengaturannya itu berdasarkan terhadap pewaktuan dalam pengiriman sinyalnya, mana pewaktuan ini diatur oleh suatu unit listrik secara periodik yang disebut dengan clock. Mana pada metode pengirimannya, clock antar pengirim dan penerima harus benar-benar sama dan akurat, di mana pada clock pada pengirim akan memberitahu pada clock pada penerima kapan proses pengiriman akan berlangsung, yang dimana pada dengan keakuratan clock ini maka pada pengirim dan penerima akan melakukan proses transmisi secara bersamaan. Pada Synchronous Transfer Mode dapat dilihat pada pengiriman informasinya pada channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4 dilakukan secara berulang dengan sistem sinkron, di mana pengirimannya selalu sama pada setiap pengiriman sinyal informasinya. Selanjutnya adalah metode transmisi pada STM, di mana metode transmisi pada STM ini terdapat dua metode, yaitu transmisi karakter oriented atau di mana pada transmisi ini terdapat SYN, di mana berupa karakter pada awal transmisi, lalu dilanjutkan dengan karakter kontrol dan karakter data, lalu ditutup lagi dengan karakter kontrol lainnya, dimana pada pemisahnya digunakan karakter SYN. Selanjutnya ada transmisi bit oriented, dimana pada transmisi ini terdapat 8 bit flag, lalu control field, lalu data field, lalu control field lagi, dan data bit 8 bit flag lagi, dimana pemisah masing-masing bit atau pemisah masing-masing data yaitu menggunakan bit data, atau yang dimana di sini dapat dilihat sebagai 8 bit flag. Baiklah, selanjutnya adalah keuntungan transmisi sinkronus. Pada transmisi sinkronus ini lebih efisien dalam ukuran blok data, di mana transmisi asinkronus memerlukan 20% atau lebih sebagai tambahan ukuran. Lalu kontrol informasinya lebih dari 100 bit. Selanjutnya adalah perbedaan STM dan ATM. Pada STM ini data dikirim dalam berupa blok atau frame, sedangkan pada ATM data dikirim dalam bentuk bit atau karakter. Sedangkan pada STM transmisinya sinkronnya cepat dan ATM transmisi sinkronnya lambat. Lalu pada STM transmisi sinkronnya mahal, dan pada ATM ada transmisi asinkron sangat ekonomis. Lalu untuk pada STM, pada perbedaan ATM dan STM, mana STM ini dalam pentransmisiannya berupa data sinkronus, yang dimana dikirim dalam bentuk data byte atau karakter. Sedangkan pada ATM, dimana pentransmisiannya dikirim dalam bentuk block atau frame. Pada STM transmisinya dilakukan secara transmisi sinkronnya secara cepat, sedangkan pada ATM transmisi asinkronnya lambat. Lalu untuk transmisi sinkron atau STM memiliki harga yang mahal, namun pada ATM memiliki harga yang sangat ekonomis atau sangat murah. Dalam transmisi sinkron, interval waktu transmisi adalah konstan, sedangkan pada asinkron waktunya berupa tidak konstan atau acak. Lalu pada transmisi sinkron tidak ada kesenjangan antara data, namun pada transmisi asinkron ada kesenjangan saat di antara data. Pada STM, di mana menggunakan salur transmisi yang efisien dan dilakukan dengan transmisi sinkron, dengan cara pada ATM atau sinkron, mana saluran transmisi tetap kosong selama jeda dan transmisi karakter. Selanjutnya pada STM, di mana transmisi sinkron membutuhkan jam yang disinkronkan
yang dengan tepat untuk informasi byte baru, karena pada ATM transmisi asinkron tidak memerlukan clock yang sinkronkan karena bit paritas digunakan dalam transmisi informasi byte baru. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.